Shalom Bapak Ibu Saudara. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, kita mau terlebih dahulu memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Hanya oleh kebaikan dan karunia-Mu saja Tuhan, pagi ini kami boleh datang untuk kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan menaikkan setiap pujian kami, Engkau akan memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau memberikan urapan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ku memuji-Mu
dan sembah kami kehadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam saudara. Puji Tuhan, banyak sekali yang datang. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita. Datanglah dan bertahta. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat, sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Yesus itu dahsyat.
kita akan mengumpulkan persembahan kita persiapkan persembahan kita pujikan tiada terukur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik,
Kami mengucap syukur kembali Bapa buat segala kasih anugerah Engkau yang begitu luar biasa yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih-lebih pada pagi hari ini Bapa, Kau kembali mengasihi kami, kembali mengumpulkan kami untuk kami datang bersujud mengucap syukur di hadapan Kau Tuhan, karena atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami untuk kami kembali memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan menjadikan bau dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, jika sebentar Kau akan kembali meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuasai setiap hati kami, pikiran kami, agar setiap apa yang akan disampaikan hamba-Mu nanti Bapa benar-benar dapat menjadi kekuatan kami dan menjadikan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, kuasai hamba-Mu yang menjadi saluran berkat dari kami. Apapun yang disampaikan Bapa bukan dari kehendak hamba-Mu, melainkan Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan bagi kami, menegur kami dan mendidik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak Engkau yang telah mengajak kami untuk memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Berkati mereka apapun yang menjadi pergumulannya Bapa. Kami tahu Engkau lah Allah yang menjadi sumber jawaban dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini. Sebelumnya ampuni kami Bapa. Ampuni kami agar firman-Mu yang akan ditaburkan biar dapat menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita akan langsung membuka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan dan kita akan belajar mengerti bagaimana Tuhan memelihara kita. Acap kali Tuhan memelihara kita dengan berbagai macam metode. Itu yakinlah dalam segala hal kita tidak lepas yang namanya dari tanggung jawab Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memelihara kita. Baik itu melalui perkara besar ataupun melalui perkara yang sederhana. Ya. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin, walaupun melalui perkara kecil, tetap itu merupakan pemeliharaan yang dari Tuhan, dan itu akan banyak menolong dalam kehidupan kita supaya kita tidak pesimis, tidak mengecilkan atau tidak berapriori priori yang negatif terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau tadi pagi saya banguni tante, masak apa? Nggak ngerti, ya nggak masak saudara. Tapi bukannya nggak masak itu nggak memelihara. Ya, acap kali kita sama keluarga diberi pemeliharaan makan yang sederhana, mungkin dengan nasi atau tahu tempe, tetap itu merupakan bentuk pemeliharaan yang akan menopang keberadaan kita. Ya,
Mungkin kita dimasakan yang besar, mungkin ikan sapi, mungkin sop buntut cecek, ataupun apapun, saudara, semuanya adalah bentuk tanggung jawab dan memelihara kita supaya kita tetap eksis. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 7. Yang kita baca adalah ayat keempat saja. Ya. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang keempat, mulai. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka tetap menurut hukumku atau tidak. Amin. Silakan dulu, terima kasih. Ya. Ini sudah pakai kacamata baca masih rada, gara-gara hari Sabtu saya sudah mau doa pagi, sudah di kamar mandi mau cuci muka, tiba-tiba listrik mati, pet. Saya percaya pasti di luar sudah ada ibu-ibu yang mau doa pagi. Saya terantanan, enggak tahu ini mata saya keculek jas, jandal peteng, saudara. Cari HP, ya, enggak tahu terus langsung sakit. Ini sudah agak mendingan, tapi masih agak kabur. Oke. Saudara, jadi hari Sabtu saya minta maaf, gereja tidak saya buka sebab listriknya enggak nyala. Ya. Mari, saudara, di sini kita akan melihat Tuhan dalam memelihara umatnya bermacam-macam cara, baik melalui perkara kecil ataupun besar. Itulah kuasa Tuhan dalam pemeliharaan kita. Tadi sudah saya katakan, kita tidak lepas yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tuhan terus memelihara kita, walaupun melalui perkara kecil atau sederhana, ataupun melalui perkara yang besar. Yakinlah, itu pemeliharaan. Walaupun kecil, dia akan sanggup menopang keberadaan kita. Ya, jangan, itu saya ulangi lagi, jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang negatif terhadap berkat-berkat Tuhan yang dalam keadaan sederhana atau kecil. Sebab saat ini banyak orang mulai sambat, dulu mendapatkan pemasukan banyak, lalu tiba-tiba dengan kondisi COVID ini, pandemi ini, lalu pemasukan mulai kecil, mulai terjadi satu perubahan yang drastis. Saudara, nah ini yang seringkali kalau orang yang tidak paham lalu dia mulai menggerutu dan mulai mengambil sikap-sikap yang negatif. Itu sangat keliru, ya, sangat keliru. Oleh sebab itu, saudara, memang kita saat ini seolah-olah terpelihara dengan kondisi-kondisi yang minim sekali. Saya baca, seorang pilot pesawat, saudara, dulu gajiannya 1 bulan sampai 90 juta, 60 juta, 70 juta. Saudara, tiba-tiba kena pandemi ini, sekarang dia jualan itu makanan keliling, saudara. Ya, makanan keliling. Ya, itu. Bayangkan dulu pilot ganteng gitu, cakep, tapi sekarang pengeluarannya mulai menyempit. Sekarang kondisi begitu berubah, semuanya banyak yang berubah. Belum ada yang lain sebagainya. Artis-artis juga mengalami banyak
keluhan dan sebagainya. Dulunya hidup glamor, pendapatan masuk banyak, sekarang tidak, sudah tidak ada tanggapan lagi dan sebagainya. Apalagi kalau ditunjang oleh persoalan dalam rumah tangga. Saya mikirkan, saudara mungkin sudah baca, itu yang misalnya ikut Sule, Didi, ya, sampai terantanan, utang sana, utang sini. Sebab sudah tidak bisa siaran lagi, saudara, tidak bisa siaran lagi, anaknya kena sakit juga. Jadi dia utang sekian, tidak bisa bayar, dia menghambakan diri. Ini yang terjadi. Rumah dulu besar-besar sekarang mulai dijual dan sebagainya. Saudara, disinilah banyak orang sahabat, tapi diharapkan kita orang percaya memahami, walaupun dengan sederhana. Sekarang kita mendapatkan secara sederhana. Yakinlah, dengan sederhana itu yang dari Tuhan, itu akan sanggup menolong, menjaga, memelihara. Seperti ini. Saudara, mari kita akan lihat, saudara. Tuhan memelihara umatnya di dalam perjalanan di padang gurun. Dia menghadapi satu permasalahan yang serius. Tiba-tiba Tuhan katakan, Tuhan mengirimkan roti, yaitu roti dari surga, mana. Bentuknya kecil, nanti kita akan lihat, saudara. Bentuknya kecil dan jumlahnya pun sangat sederhana. Tapi itu dia belajar memahami. Ya, mari saya akan angkat latar belakang, saudara. Latar belakang di dalam ayat kedua, Keluaran pasal 16, coba tolong bacakan. Keluaran 16 ayat kedua. Keluaran 16 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, persungutan. Ini latar belakang sebab kondisinya sudah berbeda. Waktu di Mesir dia berkelimpahan, mungkin ada daging, ada bawang merah, bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Harun cukup, walaupun ya tetap berusaha, saudara. Tapi di sana kelimpahan. Tetapi saat ini dia menghadapi sudah tidak ada lagi makanan yang dari Mesir, tidak ada lagi. Padahal dia harus masih berjalan di padang gurun menuju kepada satu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, lalu ini bersungut-sungut. Saudara, ini latar belakang bersungut-sungut. Tuhan tidak senang sebab saya tulis itu, Tuhan tidak menghendaki adanya persungutan dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara, tidak boleh ada persungutan, sebab persungutan bukan menyelesaikan masalah. Itu Yakub pasal 5, saudara baca di rumah. Saudara, sebab persungutan itu tidak menyelesaikan masalah, semakin menambahi masalah yang semakin rumit. Nah, padahal ini umat Tuhan bersungut-sungut. Tuhan tahu, sebab kalau ini bersungut-sungut terus diaplikasikan, dinyatakan dalam konteks kehidupan, pasti tidak akan selesai. Memang tidak ada makanan daging, makanan yang berkelimpahan yang seperti kemarin-kemarin sudah tidak ada lagi. Dia sekarang sudah habis, semua tidak punya apa-apa. Sekarang dia hanya bergantung pada Tuhan. Tuhan mengirimkan roti dan ini disikapi dengan bersungut-sungut dalam kondisi yang tidak ada, yang menjadi keinginannya itu tidak ada, lalu bersungut-sungut. Ini adalah tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu Tuhan tidak senang dengan sikap ini, saudara. Sebab dengan persungutan tidak memecahkan masalah, bahkan sebaliknya akan menambahi masalah. Memang betul, bersungut-sungut lalu sana-sana sungut-sungut, akhirnya komunitas ini kehidupan umat Tuhan akhirnya goncang, goyang semua. Saudara, Musa juga bingung mau diapakan, Musa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya, nah itu di sini. Nah itu diharapkan sidang jemaat di kondisi yang sulit ini mungkin tidak mendapatkan berkat banyak, tidak setinggi seperti kemarin, saudara, tetapi
jangan dengan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Saudara, mari kita akan memperhatikan. Ya, kita akan yang mengkhawatirkan saya itu bahkan orang-orang yang di luar Tuhan, family yang di luar Tuhan. Ya, dipikir, waduh, ini kondisi demikian ibadah tentu tidak akan stabil. Lalu dia berpikiran, dia tanya setiap ya apa kebaktian masih jalan, nggak apa-apa, saudara. Ya, kemarin minggu apa saya saksikan di sini ya, atau disaksikan sendiri ya. Ya, saya datangi ini family Sianle. Biasa sudah lama saya datang, ada cerita-cerita banyak hal, lalu akhirnya dia minta maaf pada saya. Aja minta maaf karena saya tidak bayar perpuluhan, katanya. Loh, ada apa? Sebab sebelah rumahnya itu kan disewa oleh Indomaret, diperpanjang. Dulu kalau pertama itu dapat berapa puluh juta, sekarang perpuluhannya dibagi. Dia punya gereja dan saya bisa jadi sana berapa persen, saya berapa persen, jadi perpuluhannya itu dibagi, saudara. Perpuluhannya waktu itu sekian, lalu sekian sana dan sekian saya dikasihi, saudara. Tapi saya nggak ngerti, saudara. Walaupun Indomaret diperpanjang ya nggak roh kontraknya berapa tahun, dapat berapa miliar, berapa ratus juta, saya nggak tahu juga. Saya memang gua mikirin, ya saudara, minta maaf karena perpuluhan ini aja nggak kasih, sebab tak kayak bayar utang, ya wis mau diapakno, saudara. Jadi perpuluhannya bagian aja nggak tak kasih, no, tak bayar utang, saudara. Ya sudah, mau saya jangan loh ya, nanti ayatnya mengutuk kau. Enggak, saudara. Ya sudah, mau apa, saudara? Terus kamu bikin, enggak apa-apa, Tuhan pelihara dengan mana-mana yang kecil. Bahkan saya ngomong persembahan sidang jemaat walaupun kecil-kecil semua itu dapat memelihara saya. Ya, saudara. Nah, disinilah ternyata bisa berjalan, ya nyicil ini, bayar ini, asuransi ini, bisa semua selesai, tidak ada yang nunggak, saudara. Tidak oleh bank, tidak di blacklist, saudara, semua terpelihara. Maksudnya saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sementara Tuhan memelihara dengan perkara yang sederhana, mari kita akan jangan persungutan ini didominankan, dikemukakan secara brutal. Jangan. Mari kita syukuri dan yakinlah dengan perkara kecil itu akan mampu menjaga kita sampai pada kesudahannya. Amin. Ya, itu. Nah, latar belakang yang kedua, saudara, kalau kita membaca ayat yang ketiga, tolong. Ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, saudara, ini dalam kondisi krisis ini. Kondisi krisis katakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, kalau dalam kitab bilangan ada bawang merah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang, nah, disinilah kondisi krisis, saudara. Memang kondisi krisis ini harus disikapi, harus dipertanggungjawabkan, harus kita tindak lanjuti. Dalam krisis bukannya langsung diam saja, tidak. Tuhan tahu ini latar belakang ini umat Tuhan dalam kondisi yang krisis. Tidak seperti hari-hari atau tahun-tahun yang kemarin,
menghadapi kuali berisi beras, makanan dan daging dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada apa-apa. Nah, bukannya lalu kita diam aja. Tuhan tahu. Sebab krisis ini kalau tidak diselesaikan, kalau tidak disikapi, krisis ini akan mendatangkan banyak efek-efek negatif. Di antara tadi bersungut-sungut. Nah itu kondisi krisis tidak boleh disebut. Tuhan tetap buka jalan. Tuhan buka jalan. Supaya apa? Krisis ini bisa disikapi walaupun penyikapannya kelihatannya bentuknya sederhana. Bentuknya sederhana, seolah tidak menjangkau apa yang menjadi keperluan kita. Kelihatannya. Tetapi kalau itu memang Tuhan izinkan, yakinlah dengan perkara yang kecil itu akan mampu memelihara. Nah, sebab ini krisis harus disikapi, tidak boleh bersungut-sungut lalu diam saja. Tuhan tetap akan memberikan pertolongan, baik itu dalam bentuk yang kecil. Ya, nah, itu sudah saya katakan, keadaan krisis sangat riskan untuk menyatakan perbuatan jahat, di antaranya persungutan, ingat gaya hidup lama, lalu menyalahkan realita saat ini. Nah, saudara, semuanya itu. Lalu ingat cara hidup yang lama. Banyak ada orang Kristen, saya sudah ikut Tuhan, kok berkat saya masih, akhirnya ingat hidup lama. Saudara, hidup lama muncul, cara-cara lama muncul. Hidup lama, mencuri, korupsi, ini dan sebagainya mulai muncul. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Tuhan tahu kalau ini dibiarkan, ini pasti akan mendatangkan masalah yang semakin serius di kemudian hari. Oleh sebab itu, saudara, disinilah krisis harus diselesaikan, dan Tuhan tidak akan tinggal diam dengan kekrisisan kita, dengan kondisi kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tetap pelihara walaupun bentuknya kecil sekali, tidak apa-apa. Hadapi yang kecil itu dengan satu kehidupan yang penuh tanggung jawab. Ya, nah, saudara, dan situ akhirnya saudara bisa baca, saudara, kalau Kejadian pasal 41 ayat 36, Mesir menghadapi krisis, yang akan menghadapi krisis harus disikapi. Sebab kalau tidak disikapi, pasti akan masalah. Digambarkan Firaun mimpi 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. 7 bulir gandum gemuk, 7 bulir gandum kurus. 7 lembu gemuk dimakan dengan lembu kurus, lembu yang kurus makan lembu gemuk tetap kurus, gak jadi gemuk. Bulir yang 7 bulir tadi juga gitu, dimakan dengan bulir yang kurus, bukannya tambah gemuk tapi tetap kurus. Tuhan kasih hikmat. Dulu kelimpahan. Nah itu waktu kelimpahan harus bijak. Ya, harus bijak. Kalau tidak bijak, maka kelimpahan itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Saudara, saya teringat seorang pelayan Tuhan. Pernah saya saksikan. Ya, katakan orang tuanya itu, ya ini, rumahnya dipakai sarang walet. Ya, memang bertahap. Pertama Dali, Seriti, lalu walet. Singkat cerita sudah walet, lalu, kelimpahan. Terus diingatkan sama orang tuanya ini. Ini kita mendapatkan berkat dari walet yang tidak pernah kita pelihara, tidak pernah kita kasih makan. Dia datang dan membawa berkat walaupun bentuknya ilernya. Kamu tahu, hasil penjualan sarang walet ini separuh, 50% harus kamu buat sosial. Berikan ke gereja, berikan ke pokok sosial. Saudara, waktu dibagi 50% itu dibagi, semakin berkelimpah. Saudara,
tetapi namanya manusia, saudara. Ya, mulai mengatakan iman dan iman nanti gak cukup dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai sendat-sendat, saudara. Akhirnya apa? Habis sudah. Itu saudara. Waktu kelimpahan harus kita bisa memanage, mengatur dengan baik. Ya, mengatur dengan baik. Jangan lalu sembarang dan sebagainya. Ini krisis nanti akan datang kalau dia tidak bisa memanage krisis ini, maka krisis ini akan memakan dan akan membuat sengsara. Ya. Gitu semua. Mari kita akan mengerti. Ya, waktu kelimpahan, nyimpan ini, nyimpan sampai nyimpan orang juga dan lain sebagainya. Ya, oke. Oleh sebab itu, saudara, ini latar belakang krisis. Akhirnya kesimpulannya saya tulis, bersikap meminimalis persungutan ya dengan bijak dalam berkat Tuhan akan merupakan sikap yang tepat untuk merespon terhadap pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini harus bijak. Oke, sekarang sudah kita tinggalkan sekarang. Sekarang bagaimana Tuhan memelihara? Ya, yang kedua, bentuk tanggung jawab pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tadi yang kita baca, saudara, ayat ke-4 tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tadi kita diberi berkat Tuhan, mungkin dalam kesederhanaan kita diuji oleh Tuhan, kita nurut enggak. Sekarang dalam kondisi yang minim, kondisi yang sulit, dengan berkat yang kita sedang diuji, kita menurut tidak dengan ketetapan Tuhan terhadap berkat Tuhan yang merupakan tanggung jawab pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Ya, saudara, kalau ini arti rohaninya kan Tuhan kirim mana itu dalam bilangan, saudara, dalam bilangan pasal 11 itu nanti bentuknya kecil, ya, bentuknya kecil, ya itu turun. Jadi sebelum matahari terbit itu turun, kayak embun, ya salju gitu, saudara. Kecil-kecil seperti ketumbar, ya. Nah, ini harus, ini umat Tuhan harus memungutnya, saudara. Ini kalau berbicara rohani, memang berbicara firman Tuhan. Kalau rohani, memang sebenarnya firman Tuhan adalah makanan yang tepat untuk kehidupan kita. Firman Tuhan itu kita harus memungut firman Tuhan sebelum matahari terbit. Sebab firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita, kekuatan moral, mental, spiritual. Saudara, walaupun kalau dianalisa, dirinci, dari mana itu kekuatan tidak kelihatan. Seperti ini, saudara, saya katakan, nasi satu piring, isi nasi, lalu tahu, tempe, sayur, kalau ada ikan dan apa. Ini kira-kira jadi darah berapa tetes? Kita tidak tahu, saudara. Tidak tahu, pokok kita makan, urusan jadi power, kekuatan dalam diri kita, itu urusan, tidak tahu urusan perut, urusan yang di dalam tidak kelihatan. Ternyata dengan makan ini kita mendapatkan kekuatan sebagai bentuk pemeliharaan atas hidup ini. Kita tidak pernah menganalisa, ini nanti jadi, cuma jadi darah sekian tetes, tidak perlu, tidak kurang untuk kondisi saya. Kita tidak perlu itu, pokok kita makan, nanti jadi darah dalam diri kita jadi berapa tetes dan tidak tahu, tapi kita makan dan itu ternyata memberikan kekuatan bagi kita. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan juga demikian, saudara.
Firman Tuhan kelihatannya biasa-biasa saja. Lalu saudara, kita enggak, wah ngene tok. Saudara, akhirnya kita enggak mau dengan firman Tuhan. Padahal kalau kita makan, jadi kekuatan model apa dalam diri kita? Kalau kita makan dengan baik, maka firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, itu doa pagi, setiap hari kita makan firman Tuhan, kita makan firman Tuhan. Ya, yang jauh dari gereja, usahakan bangun sendiri, baca firman Tuhan. Jangan melek meripate ngubah status. Coba. Mungkin jauh dari gereja, enggak doa pagi. Ya sudah, mau apa boleh buat. Saudara, tapi usahakan buka, baca firman Tuhan. Nah, ini kalau saudara bawa pulang, saudara kalau saudara baca kembali, saya yakin saudara akan mendapatkan banyak hal. Ya. Ojo ngene mulai teko digeletakno ae. Ge tutup gedang goreng, ge tutup sego goreng. Saudara. Ya. Itu kita baca lagi. Jadi apa? Bahkan ada ya anak saya, Pak, saya disuruh ngapalno silsilah Tuhan Yesus. Ya, silsilah Tuhan Yesus, Adam punya anak berapa? Lah iki nek ngapalno sakmene gurung taware. Entek kita. Kita apalagi kalau doa pagi baca tawarih. Iki lho opo jenenge niki lho. Tapi terus kita baca, kita makan, saudara, ya. Nah itu arti rohani. Oke, sekarang saya ambil dari bentuk kecilnya, ya. Oke, saudara, di situ Tuhan memberikan roti dari surga, bentuknya kecil, yaitu seperti ketumbar. Coba kita lihat Bilangan pasal 11 ayat 7, saudara. Bilangan 11 ayat 7. Bilangan 11 ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ya. Tahu ketumbar? Ini gak tahu ya teman. Ketumbar apa? Sak pongge-pongge, enggak kecil. Nah, ini turun. Bentuknya kecil dan ini saya katakan dan jumlahnya pun kecil. Ya, jumlahnya kecil. Jadi ini umat Tuhan sudah tahu ceritanya semua. Kalau dia tidak memperhatikan, dia akan lapar. Sebelum matahari terbit, bayangkan sudah, kalau di padang gurun, serangnya meletek, itu wis gurung meletek, itu sudah kentar-kentar. Ya tahu, sudah padang jinglang. Ning kene belum kelihatan. Ya tahu. Saudara? Nah, sebelum itu harus bangun. Keluarga itu harus bangun, minimal satu orang harus bangun. Mungkin kepala rumah tangga bangun. Mungut ini. Jadi itu mungut cukup satu cupak saja, sehari satu cupak. Cukup sudah. Ketentuan Tuhan itu cukup sehari. Nah, ini mungut. Sudah, jangan banyak-banyak, sehari cukup satu aja. Dasar orang ada yang derembo, orang yang kelihatannya akhirnya ngumpul meneng-meneng, gak nurut firman Tuhan. Dia ndelikno, dia buat 3 cupak, kayak batok ya, ukuran. Ndelikno loro, pikir ternyata besoknya ini yang 2 ini jadi ulat. Ya, jadi ulat. Akhirnya tidak bisa dibuang. Akhirnya orang tahu loh, ini gak nurut. Akhirnya berkatnya jadi ulat. Saudara, cukup sudah. Besok turun lagi. Besok turun, cukup 1 cupak. Wis toh, anake piro, mantu wis toh, pokok ambil 1 cupak, cukup sudah. Nah, saudara, di sini membicarakan seringkali kita diberi berkat,
ya sudah ukuran kita segitu ya sudah. Ya. Saudara, ini tidak apa-apa. Sudah kita ini diuji dalam kondisi krisis, lalu diberi berkat pemeliharaan, bentuknya kecil, jumlahnya pun terbatas. Gak apa, sudah jalani. Saya sama tante mikir tiap bulan mikir dua hal, saudara. Yang lain sembuh, pokok iso bayar mobil, cicilan mobil sekian juta, lalu asuransi, wes itu yang gede-gede, saudara. Asuransi sekian juta, wes yang lain sembuh. Akhirnya Tuhan cukup, ya sudah, enggak mikir yang lain-lain. Sudah, pokok itu cukup, ya sudah. Jalan terus. Ya. Sampai bank nawari terus. Bapak, apakah enggak ambil lagi? Sebab Bapak tidak pernah telat dan sebagainya. Mau dipinjami lagi ya, enggak usah lah. Enggak tahu nanti, selesaikan satu dulu. Saudara, ya selesaikan. Dipikir kita kakek duit, gak duit belas, saudara. Ya, tapi kita bisa memberkati orang lain. Nah, ini satu coba, itu saudara, masa krisis ini berkat kecil, mungkin gajian 1 bulan berapa dan lain sebagainya. Wih, gak cukup, ya memang gak cukup. Kalau nuruti namanya cukup, ya, keinginan mungkin gak cukup. Ya. Nah, di sini kita akan lihat, saudara, kalau saudara membaca dalam kekrisis, kita lihat contoh dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Saudara, ini janda Sarfat. Hanya punya tepung untuk 1 roti saja dan minyak untuk menjadikan roti untuk dia dan anaknya. Besok sudah tidak bisa lagi, mati di sana. Kering begitu kena hukuman Tuhan umat Israel. Tiba-tiba tinggal 1 untuk makan sehari. Nabi Elia kelendang teko, waduh, ono Om Elia teko rek. Wis mau disuguhi apa nih? Tiba-tiba ternyata ditanya, sedang apa ibu? Om sedang mengumpulkan kayu. Kami akan membuat roti dan nanti habis itu kami makan dengan anak saya. Habis itu kami sudah mati besok, sudah sebab tidak ada lagi. Elia ngomong, oke lah buat, sudah buat gorini. Diminta sama Nabi Elia, saudara. Ya toh, yo nek akeh kok ini saya diteri, tante diteri mbek sapa Suti Jemblem. Sak kresek cilik. Saudara, ya toh? Saudara, mana setelah jadi iki mau dikekno Nabi Elia atau dikasih anaknya yang menengai wis keluwen. Ibu ini dengan berat hati ngasihkan. Buat lagi. Ya 1 lagi. Sudah Nabi Elia mengatakan sudah cukup, sekarang kasih makan. Akhirnya situ itu tapi bisa memelihara anaknya sampai masa paceklik itu, masa kering itu selesai. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Saudara, bayangkan. Menguji sampai di manakah ketaatan. Nah, kita kembali ke Keluaran juga demikian. Saudara, kalau Markus pasal 6 ayat 44 tentang memberi makan 5.000 orang. Sama. Saudara, dari perkara yang sederhana. Nah, disinilah oleh sebab itu sidang jemaat dimohon kita memahami dengan pemikiran dari Tuhan. Jangan dengan emosi. Jangan dengan kekuatan sendiri. Ya, oke. Terakhir. Etika atas karya Tuhan dalam pemeliharaan. Ayat 5 dan ayat 6. Tolong bacakan. Keluaran bagian terakhir. Keluaran 16 ayat yang ke-5 dan ke-6, demikian firman Tuhan.
Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, ini. Yaitu ketaatan dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Tadi kalau seharian sudah cukup, Tuhan berfirman kepada Musa, elingno orang Israel. Nanti pada hari ke-6 harus mengumpulkan 2 cupak. Sebab hari ke-7 tidak turun. Berkat Tuhan tidak mana tidak turun. Maka itu hari ke-6 itu kamu harus mengumpulkan 2 cupak. Nah, saudara, itu hari Sabat ini ada yang cari makan ya gak apa-apa, tapi eksistensinya itu bukan memenuhi. Ya, nah kita lihat, saudara, ada yang pengalaman kemana, halah kok ambil 2 cupak ya jadi ulat, wes gak nurut. Dia hari ke-6 ambil 1 cupak, ambil 1 cupak. Kita nurut, kita kapan 2 dia njukuk siji. Lho kok Riko njukuk siji no. Alah winginane aku njukuk loro dadi ulat saiki wis babano. Saudara, meremehkan ketetapan Tuhan. Hari ke-6 harus 2 cupak, tapi pengalaman pahit dalam dirinya menimbulkan satu inspirasi yang negatif. Dan ini diharapkan itu hari ke-6 ya, hari ke-6 harus 2 cupak. Hari ke-7 berkat Tuhan tidak akan wayahe. Hari ke-7 membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkelanjutan, hari ke-7 itu waktu nih kita membawa berkat Tuhan. Disitulah dengan membawa berkat Tuhan itu, persembahan itu, Tuhan akan menguduskan 6 hari yang dikerjakan itu dikuduskan dan diberkati. Jadi 6 hari itu diberkati pada hari ke-7. Nek hari ke-7 dia gak ning gereja, ya mbuh. Apalagi doa berkat, urung doa berkat semulih dhisik. Tuku pentol. Ya gak roneh. Itu saudara, jangan keluar sebelum doa berkat. Amin. Halo. Ya, enten ono doa berkat dhisik. Kesusu dhisik. Endang, nek doa berkat aja metu dhisik ya. Aja dodolan dhisik. Endi adi? Si main drum wis tuku pentol dhisik. Ya. Saudara, mari. Nah, ini jadi hari ke-7 itu waktunya kita bawa berkat-berkat kita. Selama 6 hari kita diberkati walaupun bentuk kecil, besar dan sebagainya kita bawa. Dan persembahan itulah hari Sabat itu menguduskan, memberkati apa yang kita kerjakan kemarin. Sehingga apa yang kita kerjakan itu efektif, nyentel dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, itu hari ke-7 harus. Nah ini enggak bareng hari ke-7 gak ono klikian dene, lu gak muncul, gak turun roti ini. Mana ndak turun? Lalu dia ini toleh kabeh ibadah pada Tuhan dia ini ning omah dhewe toleh njaluk sapa ngono. Njaluk kapok kon dikandani wingi kon. Iya, ranjene aku yo nurut. Tapi hati berkehendak tapi tubuh lemah. Repot. Ya. Tadi yang Endogran, apa itu? Nah, Endogran kan Perdana Menteri Turki. Ya, saudara. Ya. Banyak yang datang. Ya. Oh ya, kok ada yang naik? Oh iya, sing nom-nom munggah kabeh. Ya. Sebab nek tuwek kon munggah ngono, entek dengkule. Oh iya.
kretek-kretek. Atau sing nom-nom ning kono mbah umek kene ndukur mbok karo ya. Hati-hati kono wayang ngumpul mana kathek umek gak entuk mana. Tapi itu masih untuk catatan ya syukur ya. Nah, oleh sebab itu saudara, di situ dikatakan pengumpulan sesuai standar waktu kecil. Bentuknya kecil, jumlahnya volumenya kecil cukup. Dan memperhatikan hari Sabat dengan ketetapannya. Boleh kerja 6 hari, tetapi hari Sabat tetap untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Ini Bram turu toh nglembur ya Bram. Arep tak tekani minggu-minggu turu. Saudara, ya. Hari Minggu aja turu. Turu nek masih mari teko gereja. Tuhan memberkati. Amin. Bayangkan saudara, yang doa pagi loh. Jam 3 sudah ketayalan. Saya bayang loh, saya bangun jam 3:30 kurang 10 kurang 5. Ya toh. Buka kadang-kadang belum buka wis dibel dhisik mbek Parno. Lah iki Parno teko ngono ya. Parno gak ngebel. Iki Parno. Nek sing umek iki Bu Marti sama Bu Munasih, mbuh ngomong apa ya. Ya toh. Kadang-kadang saya terbeban dan itu saya harus bangun. Ya. Saudara, ini ngumpulkan mana berkat-berkat ini. Ya, oleh sebab itu mari. Jadi pada pagi hari ini mari kita akan syukuri pemeliharaan Tuhan. Ya. Ojo sungut-sungut, ojo padu, ojo bengkerengan. Memang gak ono berkat itu pemicu untuk bengkerengan, itu memang. Ya, apalagi namanya ibu-ibu bapak, ibu-ibu perempuan. Nek gak ono duit, wih itu bom waktu. Ya, saudara. Amin. Bapak-bapak ya ganti duit wis cangkruk nang kono meneng. Ibu-ibu ki sing omahe bingung, dipikir ibu gak bingung-bingung. Ya ta, ibu nek ana uang wih anteng. Amin. Saudara, ya wis gak akan ndak menyanyi, tapi nek ana duit menyanyi. Ya ta? Ono sing nyanyine melo, ono sing semangat ya. Ya saudara ya ta. Tapi bapak-bapak kalau dapat berkat ojo digawe yang salah. Bawa ke rumah. Kadang-kadang saya tertawa tante ngomong, "Pak, masih ada uang." Kemarin permisi saya dikasih sama tante itu ke persekumpulan kasih 50 sampai kolektor 20. Mulai isi ono dek 50. Roh gak kanggo ketarik lagi itu oleh bank negara. Ya wis meneng ae. Saya tanya Pak Tunggal, nggih kalau mboten metat nggih mboten umuanan. Aku seneng ya. Pak Tunggal. Di duitmu isih, duit pengen isih. Padahal di dalam dirinya ya di duit loh. Ya sudah, itu dinamika. Oleh sebab itu saudara, mari sekarang kita akan mengerti saudara. Mari jangan bersungut, tengadakan tangan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim caranya ya Allah. Saudara, ya caranya Tuhan. Kadang-kadang saya sungkan saudara. Iki nih pastor iku ono apa panganan ono apa. Ya itu data karo teko cedak teko adoh dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, mari bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan walaupun bentuknya sederhana, kecil, yakinlah itu akan memelihara kita untuk kita tidak kekurangan. Yakinlah Tuhan menolong buat kita. Amin. Sekian, Tuhan memberkati buat kita. Amin. Yuk musik.
akan kita doakan saudara ya. Ada anak Tuhan yang berkorban memberikan sedikit berkat bagi jemaat, bukan dengan sembako, gak ono 9 pokok, tapi dikalkulasikan dengan sembako. Ini ada anak Tuhan yang dalam kondisi yang krisis masih berani berkorban memberkati sidang jemaat dengan sembako. Ini jemaat sendiri loh saudara, bukan jemaat orang lain. Dan kita doakan juga kegiatan dari Uca Superbook, dia memberkati yang ikut Superbook kemarin sembako, keliling sana keliling sini. Nah kita doakan ya, ini adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi sempit masih bisa memberkati sidang jemaat, sebab dia yakin nanti pasti Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Semusim. Sekali lagi semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita akan merenungkan, Tuhan tidak akan tinggal diam.
kita saat ini melalui situasi yang sulit, situasi yang sangat minim untuk kita dapat mengandalkan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan memelihara kita. Walaupun pemeliharaan itu acap kali bentuknya sederhana, bentuknya kecil, terbatas. Disitulah Tuhan menguji kita. Sejauh manakah ketaatan kita kepada Tuhan terhadap pemeliharaan Tuhan ini. Marilah dengan firman Tuhan kita memahami, kita bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita. Mungkin yang lain Tuhan tidak mau tahu, tapi kepada kita miliknya, Dia akan terus bertanggung jawab sampai pada kesudahan. Oleh sebab itu, mari kita angkat hati kita. Kita bersyukur, kita pandang Tuhan yang terus memperhatikan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dari atas, semusim berlalu. Haleluya. Semusim berlalu. Angkat hati kita dapat Tuhan. Was dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, dan terbatas kasih-Mu. Sekali lagi lebih, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudari Indah Prapto, Saudari Indah Prapto. Terima kasih Bapak. Benar Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah terukur oleh apapun juga. Tuhan begitu baik. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti buat hidup kami. Sekalipun di tengah situasi yang sangat sulit, kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mencukupkan segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam hidup kami. Itu adalah bukti bahwa kami adalah umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan.
Mari Bapa, ajar kami setia, ajar kami dekat selalu dengan Tuhan, dan ajar kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala apapun yang kami alami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber jawaban dari segala hidup kami. Dan kami percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi buat hidup kami. Teguhkan iman kami, percaya kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa buat kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak pernah Tuhan mengecewakan, bahkan pemeliharaanmu, penyertaan-Mu senantiasa ada, senantiasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menguatkan kembali iman kami. Engkau pakai senantiasa lebih hari lebih heran buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Topang senantiasa dengan kesehatan, kekuatan yang baru, pergumulan, kerinduan yang ada Engkau tahu. Dan kami percaya Tuhan memeliharakan setiap kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.